Di luar gerbang utama kediaman Saputra, telah terparkir sebuah motor gede dengan seorang pria yang terduduk di atasnya. Pria itu bernama Alan, yang sedari pukul 8 malam sudah berada di sana menunggu kemunculan seseorang yang keluar dari gerbang tinggi kediaman Saputra. Sampai sekarang sudah pukul 11 malam dia masih setia menunggu kedatangan gadis pujaan hatinya, berharap akan keluar dari gerbang. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa sejak tadi banyak sekali mobil yang keluar masuk? Gumam Alan yang menyaksikan segerombolan rombongan yang keluar masuk kediaman Saputra. Anissa, semoga saja kau baik-baik saja di dalam sana. Sudah kutelepon beberapa kali tapi selalu tidak aktif. Sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa dia lama sekali di dalam? Apa dia mau menginap? Tapi kenapa dia tidak memberi kabar apapun bahkan ke teman sekamarnya? Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam otak Alan karena yang ditunggu masih saja tak kunjung datang. Dia kembali memainkan ponsel menghubungi. Sementara di sisi lain, Anissa yang baru saja keluar dari pintu kamar mandi, dia melangkah pelan seraya menggosok rambut basahnya dengan handuk kecil. Ketika pandangan dia melirik ke sofa tunggal di mana di sana terdapat tas gendong miliknya, tiba-tiba terlintas dalam pikiran mengenai orang terdekatnya. Segera Anissa mengambil tas gendong tersebut dan merogoh ponsel. Aku hampir lupa mengabari si Rika, bisa-bisa dia merajuk karena menungguku tak kunjung pulang. Gumam Anissa sambil menekan tombol untuk menyalakan ponsel. Begitu layar dinyalakan, terlihat banyak notifikasi chat dan panggilan tidak terjawab. Wih, banyak banget. Anissa memeriksa semua isi notifikasi dari siapa saja. Kak Alan? Celetuk dia begitu melihat sebagian besar isi notifikasi berasal dari Alan. Melihat waktu pengiriman pesan dari Alan masih baru, Anissa menekan tombol panggilan untuk menghubungi. Assalamualaikum. Salam Anissa setelah panggilan terhubung ke orang di seberang. Waalaikumsalam Nis. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Alan langsung menyerbunya dengan pertanyaan. Aku masih di rumah Mbak Misa. Aku baik-baik saja Kak. Kalau Kak Alan sendiri ada di mana? Tanya Anissa karena mendengar suara kendaraan lewat seperti di pinggir jalan dari seberang. Syukurlah, apa kamu mau menginap di rumah mbakmu? Tanya Alan malah mengajukan pertanyaan lagi. Iya Kak, soalnya kan sudah terlalu larut untuk pulang dan pastinya asrama juga sudah ditutup. Kak Alan sekarang ada di mana? Kakak di asrama. Gitu. Maaf ya Kak, tadi ponsel Anissa kehabisan baterai dan sedang dicharger. Jadi baru sekarang lagi aku pegang ponsel. Bohong dia padahal ponselnya baru kena bully oleh si Egi. Iya Nis, tidak apa-apa. Tiba-tiba pintu ruangan belajar terbuka yang sontak. Anissa melirik ke arah suara di mana di sana Egi baru saja keluar dan berjalan pelan di ruangan. Besok kamu pulang mau jam berapa? Biar kakak jemput, kata Alan dari seberang telepon. Oh, tidak perlu Kak. Egi yang mendengar sang istri tengah mengobrol dengan seseorang dalam telepon, dia melirik sekilas. Iya Kak Alan, nanti aku kabari lagi. Malam juga. Waalaikumsalam. Anissa menutup panggilan dan melihat layar ponsel. Dasar genit, sinis Egi sambil melangkah menuju pintu kamar mandi. Anissa mendelik sebal. Apaan sih, sewot aja si bocah. Egi memutar handle pintu sejenak, dia terdiam melirik dingin ke arah gadis yang terduduk di sofa. Kau, jangan berpikir untuk tidur di sofa. Iya, cerewet banget dah. Aku bakal tidur di karpet, wahai kakanda Egi. Anissa beranjak melangkah ke arah lemari yang berada di sisi ruangan. Deci Egi seraya masuk ke dalam pintu kamar mandi. Anissa mengambil satu selimut, bantal, dan bantal guling lalu membawanya ke atas karpet dekat meja nakas samping ranjang. Dia mulai menyiapkan untuk tempat dia tidur. Dan dia melemparkan diri ke atas karpet dengan posisi terlentang. Nyamannya, gumam dia seraya menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya. Selang beberapa waktu,
Begitu Egi keluar dari pintu kamar mandi, pandangan dia langsung terjatuh pada sesosok gadis yang sudah tertidur lelap di atas karpet bawah ranjang. Ada senyuman tipis di sudut bibir dia sembari melangkah mendekati ranjang. Langkah kaki dia terhenti mematung tepat di hadapan tubuh gadis yang terbaring itu. Sangat cantik. Tiba-tiba kata tersebut terlintas begitu saja dalam pikiran Egi, seraya memandangi wajah cantik Anissa yang tampak damai di balik selimut, dengan rambut panjang lurus yang dibiarkan saja tanpa tertutup oleh kerudung lagi. Egi sempat menelan ludah kasar, tertegun melihat kemolekan gadis yang sudah sah menjadi istrinya beberapa jam lalu. Apa aku sudah gila berpikir begitu? Sadarlah, dia macan betina gila. Gumamnya setelah kembali ke alam sadar. Egi bergerak naik ke atas kasur dan merebahkan tubuhnya setengah terbaring dengan kepala menyender ke ujung ranjang yang diganjal oleh bantal. Walau pikiran tak sudi melihat Anissa, namun mata dan hati kecil dia tak bisa dibohongi, yang akhirnya kembali memandangi gadis di bawah ranjang yang terlelap itu. Damai sekali dia tertidur. Kemudian terngiang di telinga Egi ketika Anissa melakukan percakapan dengan seseorang di telepon tadi. Alan. Rupanya dia berani juga memiliki kekasih setelah sekarang terikat denganku. Sehingga memunculkan seringaian tipis di bibirnya. Sejenak Egi berdiam untuk memecah kesunyian. Lalu dia mengambil ponsel milik gadis itu yang berada di atas nakas. Sengaja dia menekan tombol menaikkan volume suara lalu mengklik play. Suara tawa keras yang memenuhi ruangan kamar. Egi melirik ke bawah ranjang yang terlihat gadis itu sedikit terusik. Ada seringaian kepuasan dari bibir Egi dan kembali lagi menekan play. Suara tawa yang sengaja dia naikkan lagi volumenya semakin keras memenuhi ruangan. Kembali Egi melirik gadis itu apakah sudah terganggu atau tidak. Dan benar saja Anissa sudah mulai terusik berbalik badan menutup sebelah telinga. Senyuman senang karena lawan sudah merasa terganggu, suara ketawa tersebut sangat keras. Dan hal itu berhasil membuat Anissa membuka mata dan bangkit dari tidurnya. "Hei, bocah, bisakah kau diam?" Namun Egi tak menggubris, malah dengan asik menyetel musik dengan suara keras. "Egi, aku bilang diam. Lagian kenapa sih kau menyalakan musik sekeras ini di tengah malam?" teriak Anissa sembari menutup kedua telinganya. Yang lagi-lagi Egi tidak menghiraukan teriakan tersebut, dia dengan sengaja menambah volumenya lagi. Hembusan napas kasar Anissa yang sudah diambang kesabaran. Dengan geram, dia mencengkram bantal lalu dia melemparkan bantal itu hingga mengenai wajah Egi. "Kau?" Geram Egi menatap tajam dan mencengkram bantal yang dilemparkan tadi. "Apa, hah? Kau tidak lihat ada orang yang sedang tertidur? Malah seenaknya memainkan musik sekeras itu. Dasar sinting." Egi melemparkan kembali bantal tadi yang langsung ditangkap oleh Anissa. "Ini kamarku, dan sesuka aku mau berbuat apa? Kau lupa ya kalau kamar ini juga sudah menjadi kamarku? Jadi kau harus tahu tempat dan waktu untuk bersikap yang tidak mengganggu orang tidur," sanggah Anissa dengan suara cukup tinggi. "Beraninya kau berteriak di depan wajahku?" Geram Egi menatap tajam. "Apa, hah? Aku tidak akan berteriak kalau kau tidak bikin aku naik darah terus." Kesal Anissa semakin meninggikan suara. Kali ini Egi melemparkan benda pipih yang sempat tadi dia mainkan, yang seketika membuat gadis itu tersentak dan melirik pada apa yang dilemparkan tadi. Ponselku?" Segera dia beranjak memburu ponselnya yang sudah hancur lebur berserakan di lantai. "Kamu..." Saking kesalnya suara Anissa pun tercekat dalam tenggorokan. Dia mendelik tajam ke arah lelaki yang dengan santainya membaringkan diri berselimut di atas ranjang. Bisa-bisa gila aku menghadapi bocah sinting ini. Benar-benar bocah. Ponselku sekarang sudah tamat. Padahal ini hadiah dari papa." Ocehan Anissa memungut sisa-sisa bagian yang berserakan berusaha menyatukannya kembali.